Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan dan juga doa kita bersama. Hari ini Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Saya selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, semuanya senantiasa di dalam perlindungan dan dalam rahmat Tuhan. Apapun yang kita perbuat dalam kehendak Tuhan, semuanya berhasil. Apapun situasi yang kita alami, kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata. Dan kemanapun kita melangkah dan kemanapun kita bertindak, keberhasilan dan keberuntungan dari Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kesempatan ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-34 ayat yang kelima dan ayat yang ke-11. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan pertolongan, tuntunan bagi kita untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, waktu saya membaca Mazmur 34 ayat ke-5 dan ayat ke-11 ini, saya tertarik dan pandangan saya terfokus, terarah kepada frasa kata mencari Tuhan. Karena dalam dua ayat ini dituliskan tentang mencari Tuhan. Pemazmur mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, artinya Tuhan menjawab dia. Dan Tuhan melepaskan pemazmur dari segala kegentarannya. Dan ayat 11 dipertegas lagi, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Luar biasa. Hal ini menjelaskan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemazmur, apa yang dialami oleh Daud, menjelaskan kepada kita tentang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan mengalami akibat yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Apakah akibat yang terjadi kalau orang mencari Tuhan? Seperti yang dialami oleh Daud adalah dikatakan, Ia menjawab aku. Artinya ada jawaban-jawaban yang terbaik dari Tuhan akan diberikan dalam kehidupan orang yang mencari Tuhan. Ada jawaban doa, ada jawaban pertolongan, ada jawaban mujizat, ada jawaban-jawaban pemulihan dari Tuhan, akan ada jawaban jalan terbuka yang Tuhan berikan kepada orang yang mencari Tuhan. Dan dikatakan lebih jauh lagi oleh pemazmur, dilepaskan dari segala kegentaran yang terjadi. Artinya apapun yang membuat hati itu gentar, apapun yang membuat hati itu gelisah, apa yang membuat hati itu cemas, khawatir, bimbang, di dalam kegalauan, kegundah gulanaan, Tuhan akan bebaskan. Orang-orang yang mencari Tuhan akan dilepaskan dari semua itu. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang akan meluputkan, Tuhan yang akan melindungi dan menolong. Mungkin ada di antara kita berkata, aduh, aku gentar nih menghadapi hari esok, gentar nih menghadapi bulan depan. Apa yang akan terjadi ya? Saya mau sampaikan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan diluputkan Tuhan dari segala kegentaranmu. Apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutanmu, Tuhan akan luputkan, Tuhan akan lepaskan. Karena Tuhan sudah membuktikannya, melepaskan Daud dari segala kegentaran yang dialaminya karena dia mencari Tuhan. Maka saya katakan, apapun menjadi kegentaran yang ada dalam hatimu saat ini, cari Tuhan. Dan dikatakan ayat 11 dari Mazmur 34, bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, hal yang baik apa yang Bapak, Ibu butuhkan saat ini? Cari Tuhan, cari Tuhan. Maka engkau akan lihat semua yang baik, bahkan yang terbaik,
Itulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang mencari Tuhan. Karena orang mencari Tuhan, akibatnya mereka akan dijawab oleh Tuhan, dilepaskan dari segala kegentaran yang terjadi, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Itu yang sudah terbukti dalam kehidupan Daud. Dan saya mau katakan, hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mencari Tuhan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, seperti apa sih yang disebut mencari Tuhan itu? Nah, mungkin akan ada banyak penjelasan-penjelasan yang orang jelaskan tentang mencari Tuhan. Tapi saya mau menyampaikan secara sederhana saja di dalam pemahaman yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Mencari tersebut, apa sih yang diartikan kalau mencari? Kalau mencari itu berarti mengarahkan hati dan pikiran kepada yang kita cari, betul? Kalau orang mencari berarti memiliki keinginan yang sungguh-sungguh, keinginan yang dalam untuk berjumpa atau berbicara, kalau itu orang, kepada orang yang kita cari. Atau yang ketiga, kalau mencari, maka kita akan merasakan ada kebutuhan yang kita butuhkan, sehingga kita mencari orang tersebut atau benda tersebut karena kita sangat membutuhkannya. Kan begitu? Nah, artinya saya mau sampaikan begini, orang mencari Tuhan adalah orang yang mengarahkan hati, pikirannya kepada Tuhan. Hati dan pikiran kepada Tuhan, bukan hanya sibuk untuk mencari yang lain. Nah, kalau misalkan saudara sedang mencari pekerjaan, apa yang terjadi? Pikiran Anda, hati Anda kan terarah kepada pekerjaan tersebut. Tapi mencari Tuhan adalah mengarahkan pikiran dan hati kepada Tuhan, dan memiliki keinginan yang dalam untuk berjumpa, berbicara dengan Tuhan, merasakan kebutuhan akan Tuhan. Artinya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mengarahkan hati pikirannya kepada Tuhan. Saya ulang lagi, orang yang memiliki hati dan keinginan yang selalu ingin berjumpa, berbincang dengan Tuhan, merasakan butuh akan Tuhan, itulah orang mencari Tuhan. Maka pertanyaannya, sekarang kita coba berpikir dan coba bisa mengoreksi, mengizinkan Roh Kudus mengoreksi hati kita. Apakah kita menjadi orang yang selalu mencari Tuhan? Yaitu orang yang selalu memiliki hati yang rindu dan pikiran yang terarah kepada Tuhan, atau terarah kepada pikiran kita kepada persoalan-persoalan yang ada saat-saat ini. Fokus kepada itu. Itu berarti mencari jalan keluar atas persoalan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah mencari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan, doanya akan dijawab oleh Tuhan, dilepaskan dari segala kegentaran mereka, dan tidak kekurangan satu pun yang baik. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Dan hati yang mencari Tuhan itu harusnya ada, dan itulah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Jadi bukan fokus kepada persoalannya, tapi fokusnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan, dan Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan buka jalan, sehingga masalah, kegentaran, segala hal yang baik yang kita butuhkan, Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Saudaraku, mungkin pernah kita mendengar nyanyian seperti rusa merindukan sungaimu. Kalau kita menyimak lagu-lagu itu adalah gambaran hati pemazmur yang merindukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu pernah lihat film dokumenter misalnya, atau menyimak atau mempelajari tentang seekor rusa yang merindukan air, dia akan berusaha sedemikian rupa karena dia butuh air. Dia merindukan air tersebut, dan dia akan berusaha melewati gunung dan lembah sampai dia bertemu dengan sungai berair, sungai yang tenang, sehingga dia bisa mengalami kesegaran baginya. Demikianlah harusnya tentang jiwa kita juga, hidup kita. Kita mencari Tuhan, memiliki hati yang haus, lapar, mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan. Yaitu sikap hati, pikiran, dan tindakan kita yang selalu terarah kepada Tuhan. Selalu memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, memiliki keinginan yang rindu untuk berbicara dengan Tuhan. Saya tidak tahu hari ini apakah Bapak Ibu masih memiliki rasa dan rindu hati yang haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya berharapkan semua kita masih memilikinya. Kalau tidak, atau semakin berkurang hari-hari ini karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pergumulan-pergumulan yang ada, saya mau katakan, mari bangun hati kita, hati yang selalu mencari Tuhan, ingin bersekutu dengan Dia, ingin berdoa di hadapannya, ingin menyembah Dia, ingin membaca firman-Nya, selalu ingin merasa butuh berjumpa dengan Dia, bukan karena mencari pemberian-pemberiannya, bukan mencari apa yang bisa dilakukan bagi kita, tapi karena kita butuh akan pribadinya, kebersamaan dengan dirinya, kebersamaan merasakan hadiratnya dalam kehidupan kita. Tentunya hal ini kita perlu mengatur waktu. Kita perlu mengalokasikan waktu kita untuk memikirkan dan berjumpa dengan Tuhan.
karena merasa butuh dengan Tuhan. Saudara, ada satu nyanyian yang sangat memberkati saya, dan kalau saya nyanyikan saat-saat ini pun saya nyanyikan lagu itu, waduh, itu selalu memberikan suasana tersendiri. Ya, lagu-lagu yang lain juga bagus, tapi lagu yang saya masukkan adalah lagu yang, apakah pernah mendengarkan nyanyian begini? Ku mau bersekutu denganmu, rasakan pelukanmu, ku mau rasakan jamahanmu dan memandang wajahmu, bawa aku besertamu, Yesus datanglah. Nyanyian ini mengatakan, ku mau bersekutu denganmu, rasakan pelukanmu, rasakan jamahanmu. Waduh, itu hati yang sangat-sangat luar biasa untuk mengharapkan atau mencari Tuhan karena butuh akan Tuhan. Maka di nyanyian ini di awal dikatakan, Yesus, ku perlu kasih-Mu lebih dari segala yang ada, bawaku dalam hadirat-Mu, ku mengasihi-Mu. Saudara, ini adalah nyanyian tentang kerinduan akan Allah. Hati yang haus ingin berjumpa dengan Tuhan. Dengan istilah yang ada dalam Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 34 ayat 5 dan ayat 11. Hati yang mencari Tuhan, hati yang terarah kepada Tuhan, memiliki keinginan yang rindu kepada Tuhan, dan merasakan dan butuh akan Tuhan karena hatinya begitu dalam mencintai Tuhan. Sekali lagi, bukan fokus kepada pemberian dan berkat yang diberikan, tapi hatinya butuh akan Tuhan. Dan di bagian ref lagu ini dikatakan, aku mau bersekutu dengan Tuhan, mau merasakan pelukanmu, rasakan jamahanmu. Wow, ingin merasakan keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita semuanya miliki senantiasa hati yang mencari Tuhan. Daud mencari Tuhan, mengalami jawaban dari Tuhan. Daud mencari Tuhan, mengalami kelepasan dari Tuhan. Daud mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Doa dan harapan saya, hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan melepaskan kita dari segala kegentaran yang terjadi. Apapun yang membuat engkau gentar, Tuhan meluputkan engkau. Dan Tuhan yang menyatakan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita tidak akan pernah kurang di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, karena engkau mencari Tuhan. Engkau dan seluruh keluargamu mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama supaya hati ini menjadi hati yang senantiasa mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mencari Tuhan. Hati yang senantiasa terarah kepada Tuhan, pikiran yang terarah kepada Tuhan, memiliki keinginan yang rindu berjumpa, berbicara dan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau ya Bapa, kami mencari Engkau, kami butuh akan Engkau ya Tuhan. Ya, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh berkat-Mu, tapi terlebih lagi kami butuh Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, dalam waktu-waktu yang kami berikan kepadamu, kami dalam waktu-waktu kami bersekutu kepadamu, lawat kami, jamah kami, urapi kami ingin merasakan jamahan-Mu, kami merasakan pelukan-Mu, kami ingin mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya ya Tuhan, di dalam hati yang mencari Tuhan, Engkau yang akan menjawab doa-doa kami. Engkau akan melepaskan kami dari kegentaran yang ada. Engkau yang senantiasa menyatakan segala yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan kekurangan, karena di dalam Yesus Tuhan Allah kami, segala keperluan kami akan dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kami berdoa juga, menyerahkan setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan melalui podcast ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan bawa semua mereka untuk mengalami kebaikan-kebaikan dengan Tuhan, karena hatinya selalu mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami sambut berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kami membawa hidup kami menjadi hidup yang mencari Tuhan di dalam hari-hari yang kami lalui. Hari ini tanggal 3 Maret tahun 2022 ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami, karena kami percaya Tuhanlah kebutuhan yang terutama atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Sekali lagi saya mau sampaikan, miliki hati yang mencari Tuhan, dan alami berkat dan rahmat-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu memiliki
pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika Bapak Ibu juga ingin berdiskusi, berbincang-bincang terkait dengan pertumbuhan rohani, pergumulan kehidupan, kirimkan juga melalui nomor podcast ini, nomor WA di podcast ini, dan kita akan berdoa bersama-sama mencari solusi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.